resiko nasabah kartu kredit dalam bertransaksi menggunakan kartu kreditnya sebagai shortcut. Just pengalamanku, logikaku, pikiranku, pemahamanku, pengertianku, keyakinanku, dan analisaku. Saya setiap berbelanja barang, baik BKP maupun jasa atau JKP menggunakan kartu kredit, saya selalu membayar lunas. Hampir semuanya ya. Rasanya 99% dah saya membayar lunas. Bahkan mungkin kalau tidak salah 100%. Saya belum pernah menunggak sekalipun gitu kan, atau menyicil gitu kan. Jadi saya dapat dikatakan kartu kredit ini mungkin sebagai hanya shortcut ya, gitu kan, hanya mematahkan waktu tenggang waktu pembayaran yang diperbolehkan menggunakan kartu kredit selama 45 hari. Namun yang ingin saya sampaikan adalah resikonya. Kalau sebelumnya saya sudah menyampaikan resiko untung dan ruginya, sekarang saya akan menyampaikan resiko kerugian besarnya. Kenapa? Karena apabila kita bertransaksi tunai dengan berbelanja barang, misalnya laptop 10 juta, ya kan? Saya membayar tunai 10 juta. Transaksi selesai, saya diberikan kwitansi bermeterai tempel 6.000 perak oleh merchant atau seller, gitu kan. Kemudian transaksi selesai, tidak ada masalah di kemudian hari. Tetapi apabila saya bertransaksi dengan kartu kredit, saya gesek untuk berbelanja laptop yang sama 10 juta. Pada lembar tagihannya saya akan ditagih 10 juta 6.000 karena dianggap saya juga bertransaksi meterai 6.000 perak. Padahal 6.000 perak meterai 6.000 perak itu adalah tertulis biaya meterai lunas. Jadi memang billing statement atau lembar tagihan adalah objek pajak menurut Undang-Undang Biaya Meterai dan PPRI 24 2000 dan turunannya, gitu kan. Sah-sah saja, gitu kan, bahwa Citibank itu menagihkan biaya meterai lunas 6.000 perak kepada saya. Karena itu merupakan hak bagi Citibank. Ya kan, sedangkan pelunasan pembayar secara komputerisasi adalah menurut saya sebagai kewajiban hukum Citibank selaku wajib pajak. Itu karena selaku penerbit billing statement lembar tagihan kartu kredit yang wajib dikenai objek pajak dokumen biaya meterai. Jadi pada saat saya ditagih 10 juta 6.000, ya kan, jadi sebetulnya transaksi pokok 10 juta, ada beban tambahan biaya meterai lunas 6.000 perak, jadi saya ditagih 10 juta 6.000. Pada saat jatuh tempo saya membayar 10 juta. Secara hukum sudah seharusnya lunas dong, karena saya bertransaksi 10 juta, saya membayar 10 juta. Gitu kan? Tetapi ternyata pada bulan berikutnya billing statement itu muncul bunga sekitar 400.000 lebih, padahal sisanya itu hanya 6.000 perak. Itu bukan transaksi pokok loh, biaya meterai lunas yang sudah dilunasi, dan itu pajak yang melekat pada billing statement. Bandingkan dengan transaksi yang pertama, saya mendapatkan kwitansi bermeterai tempel, ya kan? Tetapi saya tidak ada masalah dikenakan bunga di berikutnya, tetapi dengan transaksi kartu kredit Citibank ini saya dikenakan bunga 400.000 lebih plus 6.000 perak lagi untuk ini. Gitu kan? Jadi saya juga sebetulnya heran ya, kenapa? Karena pengenaan bunga 400.000 itu berdasarkan bunga harian kumulatif. Dan padahal dari barang laptop yang nilainya 10 juta itu merupakan barang kena pajak, di mana di dalam laptop itu sudah ada PPN 10%. Gitu kan? Dan biaya meterai juga pajak. PPN pajak pusat, biaya meterai juga pajak pusat. Tetapi Citibank selaku bank yang tunduk pada Undang-Undang Perbankan, khususnya pasal 10, Jungto pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perbankan, ya kan? Ternyata dia menagih pajak dan mengenakan berbunga terhadap komponen pajak yang melekat pada BKP laptop itu. Jadi BKP laptop 10 juta itu sebetulnya nilainya adalah 110%. Jadi 100% nilai barang, 10% nilai pajak PPN. Jadi logikanya apabila benar-benar dia mau mengenakan bunga, apabila orang yang membayar tidak seluruhnya, ya kan, jadi menunggak atau membayar sebagian, dia akan memperhitungannya seharusnya 100/110 kali sisa pokok tagihan, itu kali bunga 103%, karena bunga kartu kredit biasanya 3%. Namun saya heran gitu kan,
selama permasalahan ini saya angkat sudah puluhan tahun, ternyata otoritas pajak keuangan, yaitu Menteri Keuangan dan Ditjen Pajak dan otoritas perbankan, BI dan OJK, terkesan menang baik. Kalau dibilang tidak tahu, saya aneh gitu kan. Seharusnya mereka juga paham tupoksinya. Dan khususnya sebagai LKP itu ada pasal 10 yang menyatakan bahwa bank dilarang melakukan kegiatan usaha lain, ya kan, di luar kegiatan usaha bank sebagaimana dimaksud pasal 6, pasal 7 Undang-Undang Perbankan. Apa sih? Ya kan, kegiatan usaha bank ya itu intinya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Ya, perjanjian kartu kredit apa sih? Perjanjian pinjam meminjam uang dengan kartu kredit sebagai alat pembayaran atau APMK. Jadi saya tidak pernah menandatangani perjanjian kartu kredit atau perjanjian pinjam meminjam bea meterai. Ya kan? Jadi ini loh sebagai masukan kepada otoritas gitu kan, yang meskipun saya sudah ya jujur saja sudah pesimis ya, karena selama ini terkesan menang baik gitu kan ya, padahal kan ada juga pasal 49. Kenapa? Karena penarikan biaya material lunas yang dilakukan oleh Citibank ini, saya tidak tahu masuk pembukuan akuntansi di pos mana dalam laporan keuangannya kepada BI atau OJK, karena ada pasal 49 loh yang mewajibkan bank untuk melaporkan secara akurat pembukuannya, baik komisaris, direksi, dan pegawai bank yang berwenang. Dan apabila melanggar itu ada sanksinya. Jadi saya tidak tahu selama ini uang pos dari penarikan biaya meterai itu masuknya ke pos mana. Gitu kan. Tetapi yang jelas gitu kan, menggunakan kartu kredit menurut saya pribadi jelas merugikan apabila digunakan bertransaksi membayar lunas loh. Saya bingung. Seseorang yang beritikat baik membayar lunas malah dalam tanda kutip teraniaya atau dianiaya. Diduga dianiaya, teraniaya atau dirugikan secara ekonomi. Karena selain saya dikenakan bunga berbunga yang menurut saya bukan haknya, kemudian apabila saya tetap menunggak terus, ya kan, saya akan dikenakan sanksi BI checking atau kolektibilitas. Padahal apabila itu terkait komponen pajak, yang berhak mengenakan sanksi terhadap penunggak pajak adalah Dirjen Pajak. Ya, sanksinya itu bisa berupa pidana, denda, ya kan, kemudian ghiseling. Ya kan, dan ini sudah saya ungkapkan, sudah saya kirim secara resmi kepada otoritas waktu itu Bank Indonesia, dan sudah ditanggapi oleh Ibu Miranda Gultom yang saat itu sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa pajak itu bukan kewenangan otoritas. Jadi kalau bukan kewenangan otoritas, ya jelas bukan kewenangan bank yang berada di bawah otoritas perbankan. Dalam hal ini Bank Sentral, BI atau OJK sekarang ini. Gitu kan. Jadi mohon agar hari ini benar-benar dipertimbangkan lah, gitu kan, dan oleh otoritas ini. Dan saya dalam hal ini juga mempertanyakan seorang konten kreator. Ya, kembali saya pertanyakan yang menyatakan ahli dalam kartu kredit yang hanya diduga mengiklankan tentang manfaat dan keuntungannya saja tanpa memberikan informasi tentang risiko dan kerugian yang akan timbul apabila kejadian yang dialami oleh saya, yaitu saya sudah membayar lunas loh, jelas nasabah yang beritikat baik bukannya mendapatkan reward tetapi malah mendapatkan panis, sanksi, ya kan, kolektibilitas. Inilah fakta, dan saya tidak tahu bagaimana kerja dan profesionalitas otoritas terkait masalah ini, padahal saat itu otoritas sudah saya tarik loh sebagai pihak dalam perkara ini, gitu kan, baik BI, kemudian kalau tidak salah juga OJK. Demikian, semoga hal ini dapat bermanfaat dan menjadi pertimbangan bagi otoritas untuk meningkatkan profesionalitas dan menggunakan kewenangannya menyelidiki, menyidik, dan menindaklanjuti permasalahan ini. Apabila diduga ada penyimpangan, silakan saja, saya akan bisa memberikan bantuan yang maksimal secara OOT lah, gitu kan. Semoga hal ini juga berguna bagi negara karena ini terkait uang negara juga. Demikian, semoga hal ini bermanfaat. Salam sukses masih dari Grand Aston Puncak. Yes.